Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Sartika Indriani and you can call me Vika. I will present a module on alternative energy. So check out this video. For the first is lesson plan, information component. Here is the name of the author, the name of the institution, the pass, and the class. For the pass is E and the class for class 10, semester and time allocation. Selanjutnya pada komponen informasi umum juga terdapat kompetensi awal, di mana pada pembelajaran sebelum peserta didik telah mempelajari bab tentang energi. Kemudian terdapat juga profil pelajar Pancasila, di mana dalam modul ini terdapat profil pelajar Pancasila yang berkaitan dengan 1. Bergotong royong atau kerjasama ketika berkelompok, 2. Kreatif atau desain saat membuat produk. Kemudian sarana dan prasarana. Adapun sarana dan prasarana yaitu buku cetak, PPT, LCD, proyektor, LKPD, dan lingkungan belajar yaitu sekolah dan laboratorium. Kemudian target peserta didik. Modul ajar ini dirancang untuk peserta didik reguler. Kemudian model yang digunakan yaitu Project Based Learning atau PJBL. Kemudian kompetensi inti, di mana di dalamnya terdapat capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran, di mana capaian pembelajarannya yaitu peserta didik mampu mendeskripsikan gejala alam dalam cangkupan keterampilan proses dalam pengukuran perubahan iklim, pemanasan global, pencemaran lingkungan, energi alternatif, dan pemanfaatannya. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya yaitu setelah mempelajari bab ini, kegiatan kerja ilmiah peserta didik diharapkan dapat membuat miniatur pembangkit listrik sederhana dalam bidang energi terbarukan dengan memanfaatkan sumber daya alam berupa angin. Kemudian terdapat juga pemahaman bermakna, di mana 1. Menemukan potensi sumber energi yang ada di lingkungan sekitar, kemudian mampu membuat inovasi dalam bidang energi terbarukan. Selanjutnya yaitu mampu membuat alat penghasil energi sederhana dan mengujinya. Kemudian terdapat juga pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik salah satunya yaitu seperti pembangkit listrik terbanyak di Indonesia adalah PLTD, di mana PLTD bahan bakarnya apa? Kemudian solar terbuat dari apa, dan minyak bumi lama-kelamaan akan habis atau tidak. Selanjutnya, persiapan pembelajaran. Sebelum pembelajaran dimulai, hal-hal yang harus dipersiapkan adalah 1. Menyusun bahan ajar, menyusun materi PPT, kemudian menyiapkan lembar kerja peserta didik, dan menyiapkan instrumen penilaian kebutuhan belajar. Selanjutnya untuk kegiatan pembelajaran, di mana terdapat pendahuluan, salah satunya yaitu guru memberi salam penuh semangat dan mengajak siswa untuk berdoa, kemudian menanyakan kabar dari siswa dan kemudian mengabsen siswa. Kemudian untuk kegiatan inti, salah satunya yaitu memberi pertanyaan mendasar, di mana guru menunjukkan gambar PLTB yang ada di Kota Jeneponto. Kemudian untuk kegiatan ini pula guru mengirim pertanyaan. Contohnya, dari gambar tersebut kira-kira bisa tidak dibuat sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Jeneponto. Dan sebutkan apa alat tersebut atau produk tersebut. Kemudian untuk penutup, peserta didik menyimpulkan hasil pembelajaran yang dipandu oleh guru. Kemudian untuk kegiatan pembelajaran di pertemuan selanjutnya atau pertemuan 2, di mana untuk pendahuluan seperti biasa guru memberi salam kepada siswa, mengajak siswa untuk berdoa, menanyakan kabar siswa, kemudian mengabsen siswa.
kegiatan inti di mana guru mementoring keaktifan dan perkembangan proyek, di mana guru memantau keaktifan peserta didik selama melaksanakan proyek. Peserta didik juga melakukan pembuatan proyek sesuai jadwal dan mencatat setiap tahapan dan mendiskusikannya. Kemudian penutup, di mana peserta didik menyimpulkan hasil pembelajaran yang dipandu oleh guru. Kemudian guru mengajak siswa untuk berdoa dan bersyukur. Terdapat juga asesmen, di mana terdapat asesmen formatif, yaitu di mana menilai sikap observasi siswa selama pelaksanaan pembuatan desain. Kemudian menilai presentasi desain proyek, instrumen penilaian membuat instrumen penilaian presentasi. Kemudian menilai juga hasil karya produk yang dibuat oleh siswa. Kemudian terdapat juga asesmen sumatif, di mana diberikan tes tertulis tentang energi alternatif. Kemudian terdapat juga pengayaan dan remedial, di mana untuk pengayaan terdapat alternatif, di mana peserta didik membuat karya dapat berupa tulisan, poster, vlog, dan lain-lain. Kemudian untuk remedial terdapat dua alternatif, yaitu alternatif 1, peserta didik diberikan kesempatan membuat perbaikan pada jawaban-jawaban yang masih salah serta penjelasannya. Kemudian untuk alternatif kedua, peserta didik dapat membuat karya berupa poster, artikel, komik, video, atau karya lain yang berisi tentang penjelasan mengenai submateri tentang energi yang masih belum ditulis. Kemudian untuk refleksi. Nah, untuk refleksinya sendiri dibuatkan berupa angket, di mana dalam angket tersebut diberikan pertanyaan berupa refleksi, di mana dituliskan nama, nomor absen, kelas, hari atau tanggal di mana siswa tersebut menjawab angket tersebut, di mana untuk keterangan pemilihan jawaban untuk SS itu sama dengan sangat setuju, S itu setuju, kemudian TS itu tidak setuju, STS itu sangat tidak setuju. Untuk aspek motivasi, pilihlah atau ketertarikan terhadap tugas atau kegiatan, di mana untuk indikator motivasinya itu saya bersemangat saat mengikuti pelajaran fisika. Siswa dapat memilih SS, S, TS, atau STS. Selanjutnya untuk komponen lampiran, di mana untuk lampirannya sendiri terdapat materi, PPT, lembar kerja peserta didik, instrumen penilaian. Kemudian untuk bahan bacaan guru dan peserta didik, di mana untuk bahan bacaannya itu buku IPA Fisika SMA kelas 10, buku bahan ajar, serta sumber relevan lainnya di internet, Google, YouTube, dan lain-lain. Kemudian untuk glosarium. Glosarium sendiri yaitu kata-kata atau kata yang sulit atau baru atau istilah-istilah penting dalam materi tersebut, di mana di sini itu ada energi alternatif serta pembangkit listrik. Kemudian terdapat juga daftar pustaka, itu sudah terlampir. Selanjutnya untuk materi energi alternatif, di mana diberikan materi mengenai energi alternatif. Selanjutnya yaitu lembar kerja peserta didik, di mana dalam lembar kerja peserta didik terdapat judul, tujuan, deskripsi tugas, langkah kerja untuk membuat produk atau proyek, kemudian sumber daya yang akan dimanfaatkan untuk membuat proyeknya, kemudian hasil dari proyek yang dibuat atau rancangannya, kemudian alat dan bahan yang digunakan, langkah kerja pembuatan, desain produk, cara kerja produk, serta jadwal kegiatan. Kemudian terdapat juga variabel yang digunakan seperti variabel kontrol, variabel manipulasi atau variabel bebas, serta variabel terikat. Kemudian terdapat juga data hasil pengujian, kemudian kesimpulan. Selanjutnya untuk diberikan juga kuis seperti sumber energi yang masih mendominasi untuk memenuhi kebutuhan listrik di Indonesia adalah
terdapat beberapa jawaban seperti A. Matahari, B. Batu bara, C. Angin, D. Minyak bumi, E. Gas alam. Kemudian siswa tersebut memilih salah satu jawaban yang benar. Maka dari jawaban tersebut maka akan di total yaitu nilai sama dengan skor yang diperoleh, kemudian skor maksimum, di mana skor maksimumnya yaitu 100, kemudian dikali 100, kemudian skor yang diperoleh dibagi 8 sesuai dengan jumlah kuis yang dibuat, kemudian dikali 100. Selanjutnya dibuat juga instrumen penilaian observasi, di mana terdapat nama siswa, kemudian nomor atau aspek yang dinilai, kemudian nilainya. Kemudian terdapat juga keterangan berupa aspek yang dinilai, kriteria penilaian yang dilakukan. Dengan menggunakan kriteria penilaian yaitu nilai sama dengan skor yang diperoleh dibagi skor maksimum dikali 100, kemudian skor yang diperoleh dibagi 5 dikali 100 sesuai dengan aspek yang dinilai yaitu 5. Kemudian terdapat juga instrumen penilaian presentasi serta pedoman penskoran. Terdapat juga instrumen penilaian laporan hasil karya, di mana ini untuk menilai laporan yang dibuat oleh siswa, di mana untuk pedoman penilaiannya itu sangat baik itu bernilai 4, baik sekali itu 3, baik itu bernilai 3, kemudian untuk cukup bernilai 2, kemudian untuk kurang itu bernilai 1. Untuk penskorannya yaitu nilai sama dengan jumlah dibagi skor maksimal dikali 100, kemudian jumlah dibagi 36 untuk jumlah siswanya, kemudian dikali 100. That was the presentation of the teaching module about alternative energy from me, and then thanks and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.